Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Cinta sejati itu ibarat sepatu. Meski kanan dan kiri tidak sama persis, namun tetap serasi. Saat berjalan, keduanya kompak menuju arah yang sama. Sepatu kanan dan sepatu kiri tidak pernah berganti posisi, tetapi saling melengkapi. Bila yang satu pergi, maka yang lain akan kehilangan arti. Urusan cinta ini begitu pelik, sehingga psikologi harus turun tangan. Para peneliti mulai menggunakan berbagai piranti psikologis untuk mempelajari gejala ini secara lebih sistematis. Salah satu peneliti pertama yang mempelajari cinta romantis adalah Zig Rubin. Cinta, menurut ahli, adalah sikap yang diarahkan kepada orang lain yang dianggap istimewa, yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, emosi, serta tingkah laku. Salah satu ahli psikologi yang bernama Steinberg membagi cinta dalam 3 komponen. Yang pertama, keintiman atau intimasi. Yang kedua, gairah atau passion. Dan yang ketiga, komitmen. Yang pertama adalah keintiman atau intimasi. Ini adalah elemen emosional yang di dalamnya terdapat kehangatan, kepercayaan, dan keinginan untuk membina kehubungan. Keintiman mengandung elemen afeksi yang mendorong individu untuk selalu memiliki kedekatan emosional dengan orang yang dicintainya. Dorongan ini menyebabkan individu bergaul dengan lebih akrab, hangat, menghargai, saling menghormati, dan saling mempercayai pasangan yang dicintai dibandingkan dengan orang yang tidak dicintai. Hal ini terjadi karena masing-masing individu merasa perlu saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain, sehingga mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan kehadiran pasangan di sisinya. Selanjutnya, Steinberg mengidentifikasi 10 komponen keintiman dalam cinta. Yang pertama, sangat ingin mensejahterakan orang yang dicintainya. Yang kedua, merasa gembira dengan orang yang tercinta. Yang ketiga, selalu menggenggam orang tercinta dengan penuh rasa hormat. Yang keempat, saling mampu mengandalkan orang yang dicintai saat membutuhkan. Yang kelima, saling memahami. Yang keenam, membagi diri dan harta miliknya dengan orang yang tercinta. Yang ketujuh, menerima dukungan emosional dari kekasih. Yang kedelapan, memberikan dukungan emosional kepada orang yang dicintainya. Yang kesembilan, mampu berkomunikasi secara lebih intim dengan orang yang dicintainya. Yang kesepuluh, saling menghargai orang yang dicintai. Komponen yang kedua adalah komponen passion atau gairah, yaitu elemen motivasional yang didasari oleh dorongan dari dalam diri yang bersifat seksual. Steinberg menyatakan bahwa komponen gairah berisi dorongan yang menimbulkan emosi kuat dalam hubungan cinta. Dalam suatu hubungan dekat, daya tarik fisik dan seksual sangat penting. Gairah sebagai elemen fisiologis yang menyebabkan seseorang merasa ingin dekat secara fisik, menikmati dan merasakan sentuhan fisik, ataupun melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya. Passion atau gairah dapat ditunjukkan dengan sentuhan fisik, membelai rambut, berpegangan tangan, merangkul, memeluk, mencium, dan berhubungan seksual. Komponen yang ketiga yakni komitmen, yakni elemen kognitif, berupa keputusan untuk secara
sinambung, dan tetap menjalankan suatu kehidupan secara bersama-sama. Contoh komponen komitmen adalah adanya keinginan serta kesungguhan untuk memelihara hubungan meskipun penuh kesulitan dan pengorbanan. Komitmen yang sejati ialah komitmen yang berasal dari dalam diri yang tidak akan pernah pudar walaupun menghadapi berbagai rintangan, godaan, atau ujian berat dalam kehidupan perjalanan cintanya. Nah, teman-teman, ini bagian menariknya. Ketiga komponen di atas akan saling berinteraksi dan menciptakan beberapa jenis cinta yang dapat berubah seiring waktu. Perlu diingat bahwa setiap jenis cinta ini mampu menjadi permulaan suatu hubungan maupun menjadi hasil perubahan karena peristiwa maupun pengaruh keterlibatan pasangan tersebut. Mari kita mulai membahas mengenai jenis-jenis cinta. Yang pertama adalah friendship atau pertemanan. Pertemanan adalah jenis cinta yang hanya memiliki komponen keintiman, sehingga kekurangan komitmen maupun passion. Pertemanan seringkali menjadi akar atau permulaan jenis cinta yang lain. Yang kedua, infatuation atau cinta gila. Nafsu, dan nafsu. Ya, jenis cinta ini yang hanya memiliki komponen passion tanpa komitmen beserta keintiman. Empty love. Karena hanya memiliki komponen komitmen saja dan tidak ada passion ataupun keintiman. Cinta ini disebut kosong. Cinta ini bisa terjadi saat percintaan yang kuat sudah terkikis oleh waktu dan menghilangkan komponen passion dan keintiman. Namun, hal kebalikannya juga berlaku. Seperti saat pernikahan antara pasangan yang dijodohkan. Mungkin awalnya kosong, tetapi seiring waktu berubah menjadi jenis cinta yang lain. Romantic love seringkali disebut sebagai cinta bodoh atau cinta di masa sekolah. Hubungan saling suka tetapi tidak memiliki masa depan yang jelas. Cinta ini hanya memiliki komponen keintiman dan passion yang mendalam. Pasangan dengan cinta ini akan menikmati pembicaraan yang mendalam dan intim di antara mereka. Companionate love. Cinta dalam jenis ini bersifat intim, namun tidak terbatas pada sisi passionate yang berapi-api. Cinta ini melibatkan rasa suka dan ingin bersama sampai tua, namun terdapat hawa nafsu yang minim atau bahkan tidak ada. Cinta ini muncul pada pernikahan yang sudah kehilangan komponen passionate atau gairah, tetapi pasangan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Cinta ini juga bisa dilihat sebagai cinta antara teman maupun anggota keluarga yang sangat dekat. Fatuous love. Dalam cinta jenis ini terdapat komponen komitmen dan passion saja. Jenis cinta ini kerap diibaratkan dengan cinta yang impulsif karena ketiadaan keintiman. Sayangnya, hubungan ini kerap berakhir dengan cepat. Hubungan dalam jenis cinta ini yang berhasil kerap dinilai hanya keberuntungan saja. Sebagai contoh misalnya, cinta lokasi antara dua individu yang bisa saja berakhir ketika keduanya sudah tidak berada pada lokasi atau lingkungan yang sama. Consummate love. Jenis cinta inilah yang menurut Steinberg paling komplit dan dianggap paling ideal. Cinta ini melibatkan keintiman, passion, dan komitmen. Pasangan yang mengalami cinta ini akan mengalami sebuah romansa dan pengalaman cinta yang hebat, meskipun sudah bertahun-tahun bersama. Mereka saling terhubung secara dalam sampai tidak bisa membayangkan hidup tanpa pasangannya dan tidak bisa membayangkan kebahagiaan tanpa pasangan mereka. Pasangan ini menerima perbedaan dan menghadapi tantangan secara bersama-sama.